Kisah Para Rasul pasal 18, hari Rabu tanggal 11 Maret 2026. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah, dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Nah, kali ini perjalanan Paulus berikutnya ke kota Korintus. Dia tinggalkan Athena dan dia pergi ke Korintus. Nah, di Korintus itu dia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila. Aquila ini berasal dari Pontus dan dia baru datang dari Italia bersama istrinya Priscilla. Nah, kenapa mereka ke Korintus saat itu? Karena Kaisar Claudius memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Kita lihat di sini bagaimana Tuhan selalu punya cara untuk mempertemukan orang-orang yang akan dia pakai bekerja bersama-sama. Nah, kali ini Aquila dan Priscilla, kalau tidak ada perintah dari Kaisar Claudius untuk meninggalkan Roma, orang-orang Yahudi meninggalkan Roma, tidak akan pernah ada pertemuan antara Aquila, Priscilla, dan Paulus. Kita lihat Tuhan tidak ada yang kebetulan, selalu Tuhan mengatur di dalam hidup kita waktu-waktu yang tepat, di mana dia pertemukan kita dengan orang-orang yang saling menopang dengan iman, bekerja bersama-sama untuk bekerja di ladang Tuhan. Nah, dalam hidup kita pun seperti itu, Tuhan pertemukan dengan cara-cara yang kita tidak pikirkan, kita tidak rencanakan, dan seperti ini yang dialami oleh Paulus. Nah, di Korintus inilah Paulus ketemu dengan Aquila dan Priscilla, dan Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka. Ini pun dipertemukan karena mereka sama-sama tukang kemah, mereka bekerja bersama-sama. Jadi Tuhan itu luar biasa, Tuhan baik sekali, selalu mempertemukan dengan caranya yang tak pernah terpikirkan, orang-orang yang dia sudah siapkan untuk bekerja bersama-sama di ladangnya. Nah, ayat 4, dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi Paulus terus-menerus berbicara, membagikan kebenaran firman Tuhan di dalam rumah ibadat, meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani akan Kristus, yaitu Mesias. Ayat 5, ketika Silas dan Timotius datang dari bagaimana Silas dan Timotius datang dari Makedonia menjumpai Paulus yang sepenuhnya memberitakan firman. Jadi bertemu dengan Paulus nantinya di Korintus. Nah, di mana Paulus terus-menerus memberikan kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Jadi dia dengan setia, dengan sepenuh hati memberitakan firman, memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat Paulus. Jadi akhirnya Paulus mengebaskan debu dari pakaiannya dan dia tidak memaksakan lagi di sana. Dia berkata bahwa biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih dan tidak bersalah, dan mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Karena memang Tuhan mengirim Paulus, mempersiapkan Paulus dari awal untuk memberitakan tentang Mesias
Injil damai sejahtera kepada orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Ayat 7, maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Jadi setelah dia keluar dari rumah ibadat, dia berkata akan pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dia bertemu lagi, datang ke rumah Titius Justus, karena rumah Titius Justus itu bersampingan dengan gereja. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus yang menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Tidak pernah ada firman Tuhan yang sia-sia. Ini yang kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi menolak, tidak mau untuk mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh Paulus, bahkan memusuhi Paulus dan menghujatnya. Tetapi kepala rumah ibadat di Korintus dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengar pemberitaan Paulus menjadi percaya. Nah, benar kata firman Tuhan Yesaya 55 ayat yang ke-11 yang mengatakan bahwa demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini yang terjadi. Setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Dia membawa hati Krispus, kepala rumah ibadat, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus juga yang mendengarkan pemberitaan Paulus mengenai Yesus Sang Mesias menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Jadi tidak pernah ada yang sia-sia perkataan firman kalau kita mau sampaikan. Kalau Roh Kudus tuntun kita, sampaikan, beritakan Injil damai sejahtera kepada orang-orang. Tidak ada yang sia-sia. Tetap ada yang disentuh oleh Tuhan menjadi percaya dan memberi diri dibaptis. Ayat 9, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Jadi Paulus sudah diberikan kekuatan oleh malaikat Tuhan. Diberikan penglihatan, jangan takut. Karena yang tadi dihujat, dimusuhi. Jadi Paulus juga butuh penguatan, dan ini Tuhan datang berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Kadang kita takut untuk melanjutkan memberitakan firman. Tuhan bilang jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Janji Tuhan bahwa kalau Paulus terus memberitakan firman, tidak takut dan tidak diam, Tuhan yang menyertai dia dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiayanya. Sebab Tuhan bilang banyak umatku di kota ini, di Korintus banyak umatnya. Ayat 11, maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. 1,5 tahun ya, Paulus tinggal di Korintus dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Jadi dia dibawa lagi ini Paulus ya, setelah Galio menjadi gubernur di Akaya. Bangkitlah lagi orang-orang Yahudi melawan Paulus dan membawanya ke pengadilan. Nah, dia dihujat lagi, oh ini orang yang berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Nah, ayat 14, ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio ini yang gubernur tadi kepada orang-orang Yahudi itu, hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu.
Jadi Galio berkata, kalau ini perkaramu, dakwaanmu itu kepada Paulus mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudah sepatutnya aku terima perkaramu. Tetapi ayat 15, kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Jadi Galio tidak mau mengurus perkara yang dakwaan yang disampaikan orang-orang Yahudi. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Galio, gubernur, tidak mau mengurus dakwaan-dakwaan orang-orang Yahudi ini kepada Paulus. Nah, saking marahnya, maka orang-orang itu malah menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat. Dipukuli di depan pengadilan, mencari perhatian Galio ya, tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Dia tegas bahwa saya tidak mau mengurus kalau itu perselisihannya tentang perkataan. Kan Paulus datang mengajar ya, mengajar di situ. Dia tidak mau mengurusnya. Nah, berikut Paulus kembali ke Antioquia. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea karena ia telah bernasar, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka ke Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Jadi sesudahnya Paulus masih tinggal beberapa hari di Korintus, lalu dia minta diri kepada saudara-saudara di Korintus dan dia berlayar ke Syria. Ini lucu ya, dia dituliskan sampai mencukur rambutnya pun dituliskan. Dia cukur rambutnya di Kenkrea karena ia telah bernasar. Jadi dia berjanji mau mencukur rambutnya dan dia cukur rambutnya di Kenkrea. Nah, Priscilla dan Aquila menyertai dia sampai di Efesus. Baru Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di Efesus. Nah, ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Dan ini Paulus nggak pernah menyerah ya. Udah ditolak, dimusuhi, dihujat, tetapi tetap dengan roh yang menyala-nyala tetap berbicara, mengajarkan tentang Mesias kepada orang-orang Yahudi. Ayat 20, mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Nah, sekarang malah dia diminta tinggal lebih lama, tapi Paulus tidak mengabulkannya. Ayat 21, ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Jadi Paulus tidak mengabulkan permintaan orang-orang Yahudi supaya dia tinggal lebih lama di Efesus. Dia cuma berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Bukan kehendaknya sendiri, bukan kehendak orang-orang itu, tapi dia mau berjalan saat kehendak Tuhan menyuruh dia untuk datang lagi di situ. Ayat 22, jadi lalu bertolaklah ia dari Efesus lalu sampai di Kaisarea, dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Jadi ini Paulus setelah dia bertolak dari Efesus, dia lewat perjalanan ya, dia ke Kaisarea dan dia perjalanan darat memberi salam kepada jemaat di Kaisarea. Dia berangkat lagi ke Antioquia dan tinggal di sana beberapa lama, dan sesudahnya dia menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia, meneguhkan hati semua murid. Dia memperhatikan semua murid-murid di mana dia sudah pernah menyampaikan firman Yesus, firman tentang Mesias di sana. Dia datang lagi untuk meneguhkan hati semua murid. Ya, jadi Paulus sangat perhatian kepada murid-murid, kepada jiwa-jiwa yang di mana dia sudah memberitakan Injil tentang Mesias sebelumnya. Nah, Apolos di Efesus, ayat 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria.
Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Nah, tadi kita ingat Priskila dan Aquila yang menemani Paulus keluar dari Korintus sampai di Efesus, dan mereka ditinggalkan Paulus di Efesus, Aquila dan Priskila. Nah, Aquila dan Priskila ini yang sudah banyak belajar dari Paulus waktu mereka sama-sama tinggal satu tahun 6 bulan di Korintus. Nah, di sini saat ada Apolos yang datang untuk dengan bersemangat sekali mengajar, berbicara dengan teliti tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Nah, karena itu Priskila dan Aquila ya membawa mereka ke rumahnya, dijelaskan dengan teliti tentang jalan Allah, tentang kebenaran-kebenaran yang mereka sudah dapat dari Paulus. Nah, ayat 27, karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Wow, Apolos ini menjadi orang yang sangat berguna setelah dia menyeberang ke Akaya, dan saudara-saudara di Efesus ya mungkin termasuk Priskila dan Aquila yang sudah mengajarkannya, lebih menjelaskan lebih tentang Yesus kepada Apolos. Dan sesudahnya Apolos waktu pergi ke Akaya, murid-murid mengirim surat kepada murid-murid yang ada di Akaya saat itu, dan oleh kasih karunia Allah mereka menyambut Apolos, mereka bersama-sama melayani, dan Apolos menjadi seorang yang sangat berguna bagi mereka di Akaya. Ayat 28, sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi Apolos dibimbing lagi oleh Priskila dan Aquila, karena dia memang menceritakan tentang Yesus, menerima pengajaran tentang jalan Tuhan, tetapi diperlengkapi lebih lagi oleh Priskila dan Aquila yang telah mendapat pengajaran dari Paulus. Jadi bagaimana Tuhan menghubungkan orang-orang dari satu tempat ke tempat lain. Paulus dipertemukan oleh Tuhan dengan Aquila dan Priskila di Korintus, kemudian ada Priskila dan Aquila dipertemukan dengan Apolos. Apolos nantinya ke Akaya bertemu lagi dengan murid-murid. Seperti itulah sistem kerajaan surga bekerja, menghubungkan satu dengan yang lain, yang sehati, sepikir, dan seperasaan dalam Kristus, mempercayai Kristus, untuk bersama-sama membagikan Injil damai sejahtera, bersama-sama membagikan kebenaran tentang Yesus yang adalah Mesias kepada orang-orang lain yang mereka kenal. Di mana ada roh Tuhan, karena Tuhan itu adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di sana ada kemerdekaan. Dimanapun murid-murid menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada roh Tuhan yang menyertai mereka, dan ada kemerdekaan sehingga mereka berani untuk menerima Yesus. 2 Korintus 3 ayat 17 mengatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Merdeka untuk menerima Yesus, merdeka untuk mempercayai Yesus, dan dimulai dengan ada orang yang mau untuk memberitakannya, ada orang yang mau berbagi tentang Yesus. Dan seperti Paulus, Aquila, Priskila, dan sekarang Apolos, mereka semua dengan keberanian, tidak takut untuk memberitakan, terus memberitakan firman dan tidak diam. Itu yang disampaikan kepada Paulus. Firman Tuhan berkata, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Firman Tuhan juga datang kepada kita hari ini untuk tidak takut, terus memberitakan firman dan tidak diam kepada siapa yang Tuhan bawa dalam hidup kita, melalui
media-media atau segala alat yang kita punya di generasi kita saat ini untuk memberitakan firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Roma 10 ayat 13 sampai ayatnya yang ke 14 berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mari kita berseru kepada nama Tuhan. Janjinya saat kita berseru kepada namanya akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Dan bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Tuhan mengutus ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tuhan mengutus Paulus. Tuhan mempertemukan Paulus dengan Priscilla dan Aquila, mengutus mereka juga untuk menyampaikan lagi kepada Apolos. Apolos lagi diutus, dan sampai kepada hari ini firman sampai juga kepada kita. Dan kalau Tuhan mau pakai kita juga, mengutus kita untuk menyampaikan kabar baik, untuk orang tahu nama Yesus, perlu kita sampaikan supaya orang berseru kepada namanya dan diselamatkan. Orang percaya kepada Dia dan mendengar mendapatkan keselamatan. Dimulai dengan orang yang mau diutus untuk memberitakan kedatangan mereka akan dilihat. Kedatangan para pembawa kabar baik akan kelihatan indah. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.